Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatul Jana SPD, pengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 11 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Banjarmasin. Pada video kali ini, saya ingin melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera. Untuk hari ini, Ibu Wardatul Jannah SPD dari calon guru penggerak Angkatan 7 akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu Wardatul Jannah SPD, disilakan. Kali ini saya ingin melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Temanya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat datang bagi para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif pada sekolah kita. Ya, saya memiliki dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, jabarkanlah pengertian disiplin menurut Bapak dan Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah disiplin itu? Mungkin Ibu Munawwarah. Ya, menurut saya, disiplin itu adalah taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang kita anut. Terima kasih. Bagaimana Ibu Ina? Apakah Ibu setuju dengan pengertian disiplin yang disebutkan oleh Ibu Munawwarah? Menurut saya, aku setuju dengan beberapa. Terima kasih. Nah, apakah disiplin itu harus memiliki hukuman? Nah, Ibu setuju kami. Menurut saya, kalau ada hukuman bukan tapi sanksi lah, agar supaya anak itu tidak mengulangi lagi. Ya, terima kasih. Lalu Ibu Yumani, seperti apa sih pelaksanaan disiplin yang benar itu menurut Ibu? Disiplin yang benar. Ya, itu. Nah, terima kasih atas pendapat Bapak dan Ibu. Kali ini topik yang akan saya sosialisasikan yaitu mengenai modul budaya positif. Itu ada 7 ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Apa sih paradigma baru pembelajaran? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya belajar, ya, berasal dari kata disiplina, yaitu belajar. Nah, ini berkorelasi dengan disiplin dari para murid Sokrates dan Plato. Di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan tentang apa yang dia hargai. Nah, lalu apa sih budaya positif? Nah, di sini pengertian budaya positif dalam budaya kita maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang murid itu kalau mendengar kata disiplin itu mereka merasa tidak nyaman. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta untuk menumbuhkan pemberdayaan
melibatkan anak itu tanpa ada ancaman maupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik namun bukan motivasi ekstrinsik. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Manusia sering melakukan sesuatu hal yaitu karena mereka memiliki motivasi, gitu ya. Nah, motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi manusia itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah ekstrinsik. Di sini saya bagi menjadi 3 ya, ekstrinsik 2, kemudian intrinsik 1. Yang pertama, motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri itu karena takut dihukum. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid itu melakukan suatu tindakan disiplin itu karena ia ingin mendapat imbalan. Nah, jadi kalau misalnya kita menerapkan sebuah peraturan, kemudian ada sanksinya di situ, ada hukuman, maka itu akan membuat siswa itu tidak nyaman. Nah, itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik. Sementara ada juga yang dari luar, yaitu mereka ingin mendapatkan sebuah penghargaan atau imbalan. Yang ketiga yaitu motivasi intrinsik, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang kita harapkan dari murid kita, Bapak Ibu. Jadi bagaimana mereka itu bisa menerapkan disiplin itu karena kesadaran mereka sendiri. Jadi dari dalam diri mereka, bukan karena ingin mendapatkan imbalan ataupun takut terhadap hukuman. Ya, yang oke, mungkin nanti kita lihat di slide berikutnya. Motivasi, gimana Ibu? Bisa dibilang? Bagaimana caranya menumbuhkan ada rasa motivasi dari siswanya? Oke, nah ini nanti akan kita lanjutkan pada bagian segitiga restitusi. Jadi bagaimana nanti kita mengarahkan siswa sehingga mereka itu muncul kesadaran dari diri mereka sendiri. Jadi ini nanti akan kita bahas di bagian segitiga restitusi. Jadi ada cara-cara kita dalam menangani siswa tidak langsung dengan melakukan hukuman seperti itu, tapi bagaimana nanti mereka akan tumbuh dengan sendirinya motivasi itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kemudian saya lanjutkan dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi ini biasanya bisa bersifat fisik ya, Ibu-ibu. Kemudian biasanya membuat anak itu merasa sakit untuk jangka waktu lama. Misalnya ketika anak itu terlambat, kalau kita menghukum dia untuk keliling lapangan 2 kali, nah itu bersifat fisik. Nah itu di sini ada sesuatu yang tidak baik, gitu. Karena anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian mereka ada rasa kepaksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian muncul konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Dan ini akan berbahaya sekali. Misalnya ketika anak itu melakukan sesuatu hal yang negatif, tapi karena dia takut dihukum, dia akan cenderung untuk memprotek dirinya sehingga dia tidak berani mengatakan apa yang sudah kesalahan yang dilakukannya, sehingga dia menyembunyikan supaya dia tidak mendapat hukuman. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ketika siswa itu tidak membawa buku misalnya, ketinggalan PR, kemudian kita hukum mereka berdiri di depan kelas, nah itu adalah bisa membuat mereka merasa malu, kemudian merasa tidak dihargai. Lalu apa sih perbedaannya dengan konsekuensi? Nah di sini kalau konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi dia sama-sama juga, tetapi dalam waktu pendek, gitu ya. Kemudian kalau pada konsekuensi
belajar untuk mematuhi peraturan. Pada bagian konsekuensi ini, anak akan kehilangan hak juga tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Nah, jadi seperti itu konsep untuk konsekuensi tadi Ibu Sri kami katakan. Ada tadi diberi apa Ibu? Sanksi. Ya, sanksi ya. Menurut Ibu Rusima, apakah sanksi itu sama dengan hukuman? Tidak sama. Kalau hukuman kan itu Sanksi. Oh iya, gitu. Nah, jadi seperti ini konsepnya. Jadi kalau yang hukuman tadi lebih cenderung menyakiti anak ya. Kalau konsekuensi mereka akan lebih menghargai konsep dirinya. Nah, sini ada sebuah pertanyaan seperti itu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu dengan Ibu Jumadi. Mencatat 100 kali di dalam buku, ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi, ya, di bukunya 100 kali. Nah, ini karena siswa terlambat ke sekolah. Menurut Ibu itu adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, bagaimana Ibu? Oke, hukuman ya. Jadi kalau itu sifatnya menyakiti anak, itu hukuman. Kalau yang Ibu Ina bagaimana? Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di buku gitu ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk. Oh, saya hukuman. Terima kasih. Kemudian Ibu Sri lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman. Hukuman itu ya, kita sepakat karena itu adalah bersifat fisik. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Nah, iya. Nah, jadi konsep dari konsekuensi itu seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan anak itu ketika mereka melakukan sesuatu kesalahan, mereka harus melakukan perbaikan. Nah, itu yang dimaksud dengan konsep konsekuensi. Jadi harus ada konsekuensi yang mereka berikan, ya. Ada timbal balik yang tadi kita sebut stimulus respon, ya. Kemudian membersihkan tumpukan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi juga. Gitu. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya tidak mengenakan, ya, tidak memakai sepatu. Jadi siswa itu mungkin tidak memakai sepatu hitam, lalu kita hukum mereka tidak memakai sepatu di sekolah sepanjang hari sampai pelajaran selesai. Hukumannya karena anak merasa malu. Oke, kemudian lari mengelilingi lapangan basket selama 10 menit, tentu saja itu adalah hukuman. Nah, di sini ada juga yang dimaksud dengan konsep disiplin dengan identitas gagal dan identitas sukses. Nah, pada identitas gagal, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan tadi. Untuk konsekuensi, itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika dia menumpahkan minuman, maka dia harus membersihkannya. Nah, itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Tetapi ada yang ketiga. Nah, ini konsekuensi dengan restitusi. Ini termasuk dengan identitas sukses bagi siswa. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, itu termasuk dalam identitas gagal. Sementara kalau konsekuensi dan restitusi itu lebih ke identitas sukses. Nah, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kalau konsekuensi itu akan membuat siswa tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu pendek. Tapi kalau kita melakukan restitusi, itu akan menguatkan siswa dalam jangka waktu panjang. Jadi anak-anak tertinggal terus. Nah, kalau di identitas konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Nah, sementara kalau dari restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian untuk murid atau anak yang dibuat tidak nyaman, kalau di restitusi murid akan merasa lebih nyaman karena mendapat penguatan. Kemudian untuk yang konsekuensi lagi, penguatannya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara dalam restitusi, siswa akan mendapatkan pemecahan. Jadi ketika siswa melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung menghakiminya, tapi kita akan melakukan beberapa penelusuran
sehingga nanti masalah mereka itu akan terpecahkan. Kemudian kalau konsekuensi itu merupakan monitoring dan terus-menerus dari guru, sementara kalau restitusi itu adalah belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian konsekuensi berikutnya membantu penerapan ikut peraturan dalam masyarakat, sementara restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau untuk hukuman, di situ ada tulisannya peraturannya adalah kamu harus. Nah, ini yang sebenarnya harus kita hindari ya, kata-kata kamu harus. Kemudian identitas kita sendiri konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Lalu kita berterima kasih. Kemudian apa yang kami yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Nah, di sini kita memberikan pertanyaan ke siswa. Apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Kemudian murid merasa menghormati dirinya dan juga orang lain. Apa sih restitusi? Nah, mungkin Bapak Ibu baru mendengar hari ini ya, saya pun juga. Jadi restitusi ini saya pelajari ketika saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 7 ini. Nah, pengertian restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi disiplin tadi kita tidak lagi menggunakan hukuman, tapi menggunakan disiplin positif dengan menggunakan restitusi. Restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Nah, ada pun ciri-cirinya. Pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi siswa itu dia tidak menebus kesalahan. Kalau konsekuensi tadi kan dia merobek buku temennya atau mencoret-coret buku temennya, maka dia harus menggantikan kertas yang dicoret-coret. Nah, di sini dia bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian ciri-cirinya yaitu memperbaiki hubungan. Dia juga merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari kebijakan serta fokus pada karakter. Nah, di sini kita fokus pada karakter siswa. Bagaimana kita membentuk karakter siswa? Bukan pada tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus kepada solusi. Nah, perbedaannya, ini contoh, ini yang sudah saya lakukan ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh kasus yang pernah saya lakukan. Saya demonstrasikan dengan siswa. Yang pertama itu adalah siswa menyontek dengan membuka HP saat ulangan. Nah, jika itu merupakan hukuman, maka saya akan menghukum siswa tersebut dengan berlari keliling lapangan basket 3 kali. Kemudian saya akan memarah-marahi siswa tersebut sehingga dapat membuat siswa merasa takut. Lalu bagaimana jika saya melakukannya dengan cara konsekuensi? Nah, di sini saya akan memberikan konsekuensi dengan meminta siswa ulangan di ruang guru, kemudian dengan soal yang berbeda. Nah, ini adalah konsekuensi dari saya. Jadi ketika siswa itu menyontek di kelas saya akan memberikan soal yang berbeda dan dia harus ulangan di ruang guru. Nah, ini sebenarnya memiliki efek yang kurang baik bagi siswa karena dia merasa diasingkan gitu. Kemudian di sini saya bersifat tegas dan juga siswa menghormati saya. Tetapi ini memiliki efek yang tidak baik bagi siswa. Nah, lalu bagaimana jika saya melakukan restitusi kepada siswa? Nah, di sini saya akan menanyakan keyakinan kepada siswa. Saya akan menanyakan apa yang biasanya kita lakukan ketika ulangan. Nah, siswa akan menjawab bahwa ketika ulangan kita tidak boleh menyontek. Kemudian saya juga akan terbuka dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dengan cara ini siswa itu akan terbuka. Dia akan memberitahu kenapa dia melakukan hal tersebut gitu. Kemudian dia akan lebih menghormati dirinya dan juga orang lain. Boleh mencontohkan dengan contoh kasus yang saya lakukan, Bu? Oh ya, silakan. Kemarin kami menemui 2 orang siswa, Bu. 3 orang siswa dari kelas kami yang tidak ikut sholat zuhur. Oh ya. Nah, bagaimana kami bisa memberikan disiplin sesuai dengan segitiga restitusi? Oke. Itu cowok atau cewek? Cowok. Oke. Nah, kalau misalnya dia cewek, kita kan bisa menanyakan dulu ya, apa yang terjadi dengan dia? Apakah
Jadi alasannya dia apa? Jadi kita harus menggali dulu dari siswa alasan dia tidak melakukannya. Jadi kita bisa beranjak dari situ, Bu. Jadi jangan kita langsung serta-merta menghukum dia, menjudge dia. Kamu ini pengelolaan sholat, nanti masuk neraka dan sebagainya. Nah itu akan memberikan kesan buruk bagi siswa. Dia merasa rendah diri terhadap dirinya, dia tidak menghargai dirinya sendiri seperti itu. Dia akan merasa bahwa oh aku ini muslim yang buruk seperti itu. Padahal mungkin ada alasan, mungkin dia sedang sakit perut atau apa seperti itu, atau mungkin dia merasa lapar dan dia belum makan, jadi dia mungkin mau makan dulu, kantin dulu. Jadi kita perlu menanyakan dulu, Bu. Jadi kita harus menanyakan, lalu kita akan bisa memberikan solusi atas apa yang dia hadapi. Jadi tidak serta-merta kita memvonis dia. Nah, kita memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai seorang manajer. Kira-kira nih, Bapak Ibu ini selama ini berada di posisi mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau penghukum tadi yang seperti saya katakan tadi Bu ya, dia tidak bawa PR terus lari keliling lapangan seperti itu atau push up. Nah, kalau pembuat rasa bersalah ini seperti ini Bapak Ibu. Dia siswa itu kita bilang, kamu ini ibu sudah capek-capek membantu kamu gitu. Kenapa kamu tidak menghargai? Jadi misalnya kita memberikan materi ya Bapak Ibu, kita sedang menjelaskan kepada siswa. Kemudian ada siswa yang sedang main HP, kemudian dia tidak memperhatikan, udah tiduran. Nah ini langsung kita datangi dia, lalu kita bilang, kamu ini kenapa tidak memperhatikan ibu? Gitu. Ibu sudah capek-capek menjelaskan materi, kamu tidak mendengarkan. Nah ini yang dimaksud dengan membuat rasa bersalah. Jadi siswa itu seolah-olah kita menyalahkan dia gitu ya. Jadi kita membuat dia seolah merasa bersalah. Jadi ini memberi kesan buruk kepada siswa. Nah kemudian bagaimana kita berusaha menjadi teman bagi siswa? Kalau kita berusaha menjadi teman, di sini juga ada kesenjangan juga. Kadang ketika dia merasa menjadi teman dengan kita, dia akan tidak menghormati kita. Sedikit-sedikit dia akan ke tempat kita, kita tolong kita, karena dia menganggap kita adalah temannya seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Nah posisi pemantau ini dia biasanya seorang pemimpin hanya menyampaikan hukuman-hukuman. Jadi sebagai pemantau di sini seperti wakasek seperti itu ya. Jadi dia mengatakan hal-hal yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, yang seharusnya seorang guru itu harus bisa menjadi sebagai manajer. Bagaimana kita melakukan pengolahan emosi siswa menjadi lebih baik gitu. Mereka memiliki disiplin positif, memiliki rasa kepercayaan diri, tidak merasa rendah diri seperti itu. Jadi kita harus bisa menerapkan posisi manajer ini. Nah ini Bapak Ibu ya, posisi kontrol tadi yang identitas gagal. Nah ini kita menghardik, menunjuk ke siswa, menyakiti, menyindir ya. Nah ini kalau ini dengan perkataan kita bisa mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu. Itu adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh seorang penghukum. Kemudian hasilnya itu akan membuat siswa memberontak, menyalahkan orang lain, dan mereka akan berbohong. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia akan memusuhi guru tersebut. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, tapi juga marah-marah lagi. Nah, inilah yang akan terjadi ketika kita melakukan posisi sebagai penghukum. Jadi dia sudah terbiasa, ketika dia tidak melakukan misalnya mengumpulkan PR, biar aja nanti gurunya marah-marah juga gitu. Jadi sudah terbiasa. Kemudian dampaknya pada murid, mereka akan mengulangi kesalahan. Jadi dimarahin. Ya. Nah kemudian untuk membuat rasa bersalah, di sini guru bisa berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu merasa kecewa kepada kamu. Nah itu adalah bagaimana kita membuat orang itu merasa bersalah. Kemudian
seolah gurunya sudah menyerah, ya. Nah, lalu siswanya, lalu hasilnya apa nih, gitu ya? Nah, di sini siswa akan menyembunyikan, menyangka dan juga berbohong. Siswa lagi-lagi akan berbohong daripada dimarahin, gitu ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam. Tadi di luar, di dalam. Nah, lalu murid akan berkata maafkan saya. Kemudian di sini juga murid dampaknya merasa rendah diri. Nah, bagaimana jika posisi kita sebagai teman dan pemantau? Nah, di sini identitasnya itu ada termasuk ke dalam sukses. Identitas sukses yaitu teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, nggak apa-apa, kamu masuk aja. Besok jangan diulangi ya. Nah, ini ketika posisi guru sebagai teman, ya. Kamu kenapa nggak pakai dasi? Sudah, nggak apa-apa. Besok jangan lagi ya. Jadi kita sudah merasa, jadi murid itu seperti dimaafkan. Dia sudah akrab dengan gurunya. Jadi kemudian ayo lakukan demi ibu. Nah, di sini kita biasanya mengatakan ini jika kita sebagai teman, gitu ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu seperti itu. Kemudian siswa akan ketergantungan terhadap guru tersebut. Tadi saya bilang bahwa mereka akan merasa ketergantungan dengan kita. Apa-apa pasti ibu itu pasti akan nolongin. Gitu. Ketika dia bermasalah dengan guru lain, guru ini pasti akan belain. Nah, dia akan ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, lalu siswanya akan berkata, saya pikir ibu teman saya. Nah, dia akan merasa seperti itu. Kemudian di sini dampaknya murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung kepada guru. Nah, bagaimana jika sebagai pemantau? Nah, di sini dia menghitung dan mengukur, ya. Guru akan berbuat yaitu dengan menghitung dan mengukur. Kemudian guru akan selalu berkata, apa peraturannya? Ya. Kemudian di sini hasilnya siswa akan bisa menyesuaikan diri apabila diawasi, ya. Seperti sholat nih. Di sekolah kita kan sering sholat berjamaah. Nah, ketika sebagai pemantau, para pengawas harian biasanya kan memantau anak-anak siapa yang tidak sholat, ya, keliling sekolah. Nah, di sini mereka akan menyesuaikan diri apabila ada gurunya, gitu. Jadi tidak ada kesadaran dari mereka. Ada bapak ini, lalu mereka cepat-cepat buru-buru ngambil air wudhu, gitu. Jadi di sini mereka takut karena ada pengawasnya. Nah, di sini murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, kemudian berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, di sini ketika dia merasa bersalah, dia akan meminta, gitu ya, berapa banyak halaman yang harus saya tulis. Jadi hukumannya dia sudah tahu sebenarnya konsekuensinya. Kemudian menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Jadi kalau dia berhasil, dia mendapat apa? Jadi dia ingin memperoleh sesuatu. Nah, bagaimana dengan seorang manajer? Nah, pertama yang harus dilakukan dulu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Kita harus menggali apa sih dasar dari masalah mereka. Kemudian kita akan bertanya apa yang kita yakini. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi penting sekali bagi guru ketika awal masuk, ya, kita harus membuat kesepakatan kelas. Seperti yang sering kami lakukan dalam grup penggerak, ketika kami masuk itu, mereka akan menanyakan apa kesepakatan kelas kita. Jadi kami disuruh menulis apa saja kesepakatan kelas. Pertama mungkin tidak boleh menyalakan handphone kami kan. Kemudian jadi kita seperti itu. Jadi kita di kelas itu meminta siswa untuk melakukan kesepakatan apa? Kalau saya untuk pelajar bahasa Inggris, pertama mereka wajib selalu membawa kamus. Jadi mereka tidak boleh tidak membawa kamus khusus pelajaran bahasa Inggris. Kemudian apabila mereka terlambat mengerjakan tugas, itu ada kesepakatannya. Apa yang harus mereka lakukan jika mereka tidak mengerjakan tugas. Kemudian untuk kelas sendiri, saya sebagai wali kelas, saya menetapkan tidak boleh makan dan minum di dalam ruangan. Itu adalah kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Jadi ketika siswa melanggar, kita tanyakan, ya, apa keyakinan kelas kita, apa kesepakatan kelas kita. Kemudian, nah, hal ini menghasilkan pribadi yang kuat. Ini akan menguatkan pribadi siswa. Kemudian murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Setelah itu juga bagaimana caranya saya bisa memperbaiki. Nah, ketika kita melakukan posisi manajer, itu siswa akan melakukan pertanyaan kepada kita, bagaimana cara saya bisa memperbaikinya, Bu? Gitu ya. Kemudian evaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri.
berdiri di depan kelas. Bawa makanan kamu, habiskan di luar. Nah, itu adalah yang akan saya lakukan jika saya sebagai penghukum. Nah, lalu bagaimana jika saya sebagai pembuat rasa bersalah? Berapa kali ibu sudah memberitahu kamu, ibu sangat kecewa sama kamu. Jangan makan di kelas. Itulah yang akan saya lakukan untuk membuat rasa bersalah. Kemudian jika saya seorang teman bagi siswa, ayolah yang tertib kalau belajar. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi saya memaafkan kesalahan dia. Kemudian jika saya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, di sini saya menanyakan konsekuensi ke siswa. Nah, bagaimana jika saya sebagai manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itulah yang akan saya lakukan jika saya pada posisi sebagai manajer untuk kasus siswa makan di dalam kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa? Ya, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan juga. Jadi yang pertama untuk keselamatan, yang kedua untuk kesehatan. Ya. Jadi itulah kenapa kita melakukan keyakinan kelas, bukan peraturan. Ya. Nah, ini adalah kegiatan yang saya lakukan ketika membuat keyakinan kelas. Pertama berdiskusi tentang peraturan, lalu menyusun, ya. Menyusun peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi kita susun. Nah, ini adalah hasil keyakinan kelas kami. Nah, di kesepakatan kelas, pertama ucapkan salam, ya, saat masuk kelas bertemu guru dan teman. Jadi budaya sekolah kita kan salam, senyum, sapa, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berdoa sebelum memulai pelajaran. Kemudian yang ketiga berpakaian seragam dan atribut yang baik dan rapi, membuang sampah pada tempatnya, kemudian bersahabat dengan semua teman, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini contoh kesepakatan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi dia lebih abstrak. Kalau peraturan itu biasanya tertulis. Kemudian di sini berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Tadi saya menuliskan di sini, tidak ada kan saya menuliskan tidak atau jangan, gitu ya. Jadi dia lebih ke kalimat positif. Kemudian sedikit, jadi dia agak mudah diingat, jangan terlalu banyak, gitu ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas dilibatkan membuat, jadi siswa semua terlibat. Nah, lanjut kita ke materi segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi ini? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini biasanya guru melakukan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan melakukan pertanyaan dengan mengatakan bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah. Jadi pasti semua perilaku itu memiliki alasan. Kemudian dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita harus memiliki motivasi internal. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas. Di sini siswa sedang ulangan bahasa Inggris.
bel. Nah, di sini saya menanyakan kenapa siswa tersebut makan di dalam kelas ketika sedang belajar. Ternyata dia tidak sempat sarapan karena dia buru-buru dan terlambat ke sekolah. Dan di sini kita perlu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita perlu juga menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bahwa siswa tidak boleh makan saat pelajaran berlangsung. Nah, di sini siswa mengatakan alasan bahwa dia terlambat tadi karena terlambat ya masuk ke kelas, jadi dia buru-buru tidak sarapan. Lalu yang harus dia lakukan adalah pertama dia bilang dia bangun lebih pagi, kemudian dia akan selalu sarapan. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa ada kesadaran dari dirinya. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan jika dia melakukan kesalahan tersebut. Bagaimana dia akan memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO, sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu yang diharapkan dari standar nasional pendidikan ya. Semoga sesi belajar kita hari ini dapat membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan, mungkin satu atau dua pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Oh iya.
Bu. Karena kan memang di sekolah kita hampir anak-anak itu kan terbiasa kalau melakukan sesuatu yang salah ada hukuman. Iya. Kemudian bagaimana menerapkan ini dari disiplin positif supaya walaupun tanpa hukuman ada efek jerah. Yang pertama, kita perlu mensosialisasikan hal ini, gitu ya. Jadi guru-guru itu perlu mengetahui, harus memiliki pemahaman bagaimana menerapkan segitiga ini. Gitu. Jadi perlu sosialisasi kepada semua dewan guru agar kita memiliki kesepakatan yang sama. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang seperti ini, oh guru ini kok nggak begitu, aku dihukum seperti ini, gitu ya. Aku disuruh lari, aku disuruh push up. Sementara guru ini aku dibiarkan saja, dicuekin aja. Nah, jadi kan ada perbedaan persepsi. Jadi bagaimana kita menyamakan persepsi itu terlebih dahulu. Jadi perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh, kesepakatan dari seluruh dewan guru. Jadi bagaimana kita tidak lagi menerapkan hukuman, tapi kita menerapkan budaya positif, yaitu tadi segitiga restitusi. Jadi kita pertama menstabilkan identitas dulu, ya, menanyakan dulu apa masalah dia. Jadi jangan serta-merta kita langsung menghukum. Pasti dia memiliki alasan-alasan yang dia lakukan, alasan-alasan dia melakukan kegiatan tersebut. Lalu kita validasi tindakan mereka yang salah itu apa. Jadi apa sih alasan mereka melakukan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yang terakhir ini yang penting. Kita perlu menanyakan ke siswa, jika mereka tidak melakukan hal yang itu, ya, kesalahan mereka itu, mereka akan menjadi orang seperti apa? Nah, di sini mereka akan mengungkapkan disiplin positifnya sendiri. Jadi mereka ini menyadari bahwa ketika dia tidak melakukan suatu kesalahan yang seperti itu, gitu ya, pertama dia menanyakan dulu apa usaha dia untuk memperbaiki. Jadi dia kan akan tahu, oh iya, aku salah, aku harus seperti ini. Tadi seperti yang dia tidak sarapan. Jadi dia menyadari, oh ya, berarti agar aku selalu rutin sarapan, pertama harus bangun pagi. Gitu. Jadi dia menyadari apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi kesalahannya itu. Kemudian dia akan menyadari bagaimana kita menyampaikan ke siswa bahwa mereka itu sebenarnya tidak salah. Gitu ya. Jadi semua orang pernah melakukan. Nah, inilah pada tahapan menstabilkan identitas. Jadi kita jangan bilang kamu ini tiap kali pasti tidak bawa PR, tidak bawa mengerjakan tugas. Jangan seperti itu, tetapi kita perlu menstabilkan identitas mereka. Jadi bahwa yang mereka lakukan itu wajar. Semua orang pernah melakukannya. Teman-temannya yang lain pun pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau kita kembalikan lagi bagaimana mereka ingin memperbaiki diri dan sebagainya tadi. Jadi kita jangan langsung memvonis dia. Jadi kita stabilkan identitasnya bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan ini, semua orang pernah melakukannya. Nah, tapi kita bimbing mereka ke arah nanti bagaimana nanti mereka menyadari apa yang harus mereka lakukan. Tadi dia menyatakan bahwa yang harus saya lakukan. Kemudian seandainya mereka memperbaiki kesalahannya, mereka akan jadi orang yang seperti apa? Mereka akan menyadari, oh ya, aku akan jadi orang yang lebih sehat. Dengan sarapan dia bilang, dia akan jadi orang yang lebih sehat. Kemudian dia akan menjadi orang yang lebih disiplin. Jadi dia akan datang ke waktu kan? Nah, seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak. Oh ya, silakan. Misalnya kalau siswa itu kan satu kali berbuat kesalahan, Ya, karena tadi sebagian dari teman satu dua kali kadang tidak makan, kemudian dari kali tetap melakukan kesalahan, apa kita berikan hukuman? oke. Kembali lagi, kita tidak boleh sama sekali untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Kita sama sekali tidak boleh menerapkan hukuman. Apalagi sekarang kita terkait dengan hak asasi anak, ya. Jadi itu sangat ditentang sekali. Bahkan seandainya seperti ini, ada siswa yang terlambat masuk sekolah, kemudian kita suruh mereka memungut sampah. Memungut sampah satu daun pun itu tidak boleh, karena itu dianggap melanggar seperti itu. Jadi kalau mereka sudah berkali-kali melakukan kesalahan, mungkin kita koreksi lagi, kita refleksi ke gurunya. Ya, apakah sudah melakukan segitiga restitusi ini? Apakah selama ini guru itu terus-menerus melakukan hukuman? Karena tadi, ya, ketika guru itu melakukan hukuman,
saya. Jadi mereka akan bisa mengontrol dirinya dan guru juga tidak perlu marah-marah. Jadi perlu adanya kerjasama sih dari semua guru. Kemudian itu tadi jangan melakukan hukuman meskipun sudah berkali-kali. Kalau misalnya sudah fatal sekali, itu mungkin kita perlu ke psikolog anak. Mungkin ada sesuatu yang di luar dari kemampuan kita yang perlu tindakan ahli seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusiana SPD, pengajar FS SMP Negeri Masin, sekaligus rekan kerja Ibu Warga Turjana. Menurut saya dari apa yang disampaikan Ibu Warga Turjana mengenai budaya positif di sekolah sangat baik untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif karena di sekolah ini masih banyak siswa yang melakukan disiplin berdasarkan faktor ekstrinsik, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Hal ini juga bermanfaat bagi kami sebagai pendidik karena kami jadi mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam menangani siswa dan bagaimana cara kita menanamkan disiplin intrinsik dengan berperan sebagai manajer. Semoga dengan adanya diseminasi ini dapat kita terapkan di sekolah menyeluruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini kita ulangan bahasa Inggris ya. Oke, silakan siapkan alat tulis kalian. Silakan dijawab di lembar jawabannya ya. Oke, your time is 40 minutes. Okay? Now you can do it now. Perhatian sekali siswa jangan menghampiri berat, jangan mengukur berat. Semua bukunya disimpan ya di bawah mejanya. Jangan dimatikan.
Sudah, tidak apa-apa. Kamu silakan kerjakan sampai selesai. Saya ambil dulu ya. Kenapa kamu ibu panggil kemari? Oke. Nah, kamu tahu kan kalau kita tadi sedang ulangan, terus kamu tahu nggak apa kesalahan kamu? Tahu Bu, saya tadi mau pakai Oke, tidak apa-apa ya. Semua orang itu pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun kita juga harus memperhatikan aturan-aturan. Memang beberapa teman kamu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi ibu tidak ingin mencari kesalahan ini ya. Ibu cuma ingin mencarikan solusi atas permasalahan ini. Sekarang jelaskan kepada ibu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu menggunakan HP saat ulangan. Saya tidak mengerti alasannya Bu, jadi saya membuat gimana. Dari mana saya ada cara belajar hingga saya memakai. Oh gitu. Ibu bisa memahaminya. Nah, lalu menurut kamu apakah membuka HP saat sedang ulangan itu perbuatan yang benar atau yang salah? Oke. Nah, Olivia, apakah kamu masih ingat mengenai nilai-nilai yang pernah kita sepakati? Iya Bu, saat ulangan kita tidak boleh meningkat dalam buka tugas ya. Dan buka pakai oleh membuka HP. Betul sekali. Nah, sekarang kira-kira hal apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah agar kamu tidak menyontek dengan HP saat ulangan? Pertama, saya harus mempersiapkan diri dulu sebelum ulangan dan belajar terlebih dulu. Kedua, memperhatikan dengan baik penjelasan guru saat sedang belajar, sehingga saya dapat lebih memahami materi dan mudah dalam menjawab ulangan. Oke. Nah, kira-kira kapan Orija akan mulai melakukan hal-hal yang sudah kamu sebutkan tadi? Mulai malam ini Bu, saya akan belajar dengan baik untuk persiapan ulangan IPS besok. Oh, besok ada ulangan IPS ya? Nah, terima kasih ya Orija karena kamu sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang kalau kamu memperbaiki permasalahan ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih taat aturan, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Tentu saja saya merasa bangga terhadap diri saya sendiri karena saya bisa belajar ulangan. Pasti kamu sudah mau berdiskusi dengan ibu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang polanya ya. Jadi ada 3 pola, subjek, to be, verb A plus object. Itu untuk kalimat positif ya. Kemudian untuk kalimat negatif cukup kita tambahkan not. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya kita tambahkan to-be-nya di depan. Well, have you understood with the material? I can hear your voice. Louder, yang keras dong. Have you understood? Okay, good. Now, if you have understood, please do your assignment, ya. In your LKS ya. Silakan kerjakan tugasnya yang sudah Ibu berikan. Yes. Yes. Paki, what are you doing? Where is your book? Where is your assignment? What are you doing? Oh, you're eating? Makan di kelas. Kenapa? Harapan. Oke. Sekarang kamu kerjakan dulu ya ambil buku kamu. Ya. Oke, stop eating ya. Makannya berhenti dulu. Silahkan kamu kerjakan. Oke. Kenapa Ibu panggil ke sini? Kenapa? Kamu kan tahu tadi kita sedang ulangan. Lalu apa kesalahan kamu?
saya tadi makan saat sedang belajar, Bu. Oke, tidak apa-apa ya kalau kita memang semua anak berbuat salah. Teman-teman kamu yang lain juga mungkin pernah melakukan hal yang sama, makan saat belajar. Namun, ibu ingin mencarikan solusi di sini ya, bukan mencari kesalahan, kesalahan siapa. Baik, Bu, terima kasih. Kan kepada ibu alasan kamu makan di dalam kelas tadi. Saya sangat lapar, Bu. Saya belum sarapan, saya terburu-buru. Kenapa rapotnya buru-buru? Takut telat masuk sekolah, Bu. Oh, takut telat. Emang kamu bangun jam berapa? Jam 7, Jam 7. Kita masuk sekolah jam berapa? 7.30. Nah, berarti apa yang harus kamu lakukan? Bangun lebih pagi. Apakah kamu masih ingat mengenai kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Iya, Bu. Saat sedang belajar kita tidak boleh makan dan minum. 2, harus selalu memperhatikan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Oke, betul sekali. Nah, sekarang kira-kira hal-hal apa saja yang dapat Papi lakukan untuk dapat mencegah agar kamu tidak makan dan minum ketika sedang belajar? Harus bangun lebih awal dan sempat untuk sarapan. Kedua, saya harus makan saat jam istirahat saja. Ya, betul sekali. Nah, kira-kira kapan Papi akan mulai menerapkan hal-hal yang sudah kamu sebutkan tadi? Mulai besok, Bu, saya akan menyempatkan untuk sarapan terlebih dahulu di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Dan hanya makan saat istirahat saja. Oke, nah terima kasih ya Papi, karena kamu sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan lebih sehat, mudah berkonsentrasi, taat aturan, disiplin, dan bertanggung jawab. Oke, iya. Nah, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Lebih sehat. Dengan sarapan, saya akan menjadi lebih fokus dalam menerima pelajaran. Oke. Baiklah, terima kasih kamu sudah mau berdiskusi dengan Ibu. Silahkan kamu bisa kembali ke sekolah.